Nah, ya memang bisa dikatakan goal ini itu di tahun 2022 kemarin dapat blessing in disguise, Pak. Karena isu dari Eropa yang mana green energy itu kan eh, sudah mulai batu bara itu dijauhi. Ya. Sehingga tren batu bara itu di tahun 2021, 2020 itu kan menurun, Pak. Ya. Nah, ternyata 2022 terjadi perang Rusia Ukraina. Nah, ini menjadi krisis energi, Pak. Semangat pagi Sobat Sukses. Kali ini saya kedatangan tamu yang sudah pernah podcast dengan saya ya, yaitu Bapak Tony Hermawan. Terima kasih nih Pak atas Terima kasih, Pak kedatangannya ya. Hermanto. Saya terhormat sekali diundang Bapak ke sini. Iya, ini podcast yang kedua. Iya, Yang pertama waktu pandemi tapi melalui Zoom ya. betul. Jadi nggak jelas. Jadi Ya, Pak Tony ini adalah financial advisor, investor saham, juga seorang entrepreneur ya. makasih. Saya akan bincang-bincang mulai dari sisi financial advisor ya Pak ya. Ya, boleh, Pak. Ini Pak Tony kan banyak sekali sekarang ini mengedukasi melalui YouTube channelnya Pak Tony juga ya. Betul, Pak, betul. Dan juga banyak ini di community juga ya Pak ya. Iya. Selamat pagi, Ya. rekan-rekan sekalian. Senang berjumpa dengan Anda semua. Ya. Nah, kembali ke Pak Hermanto. Saya sejak tahun 2007, saya memang kebetulan saya menulis buku dan menulis modul yang waktu itu sempat saya coba tawarkan ke perusahaan-perusahaan agar karyawannya bisa punya penataan keuangan pribadi yang baik, Pak. Ya. Karena kalau orang itu penataan keuangan pribadinya baik, maka kemungkinan untuk dia melakukan kecurangan atau fraud di perusahaan itu kecil. Ya. Karena kebanyakan orang itu fraud karena terdesak dengan ekonomi. Ya. Nah, seringkali mereka terdesak dengan ekonomi. Kenapa? Karena mereka salah nata keuangan. Ya. Apalagi saat ini dengan era media sosial, yang mana banyak orang dianggap dalam tanda petik kaya ya Pak ya. Bahkan dikatakan crazy rich. Menurut saya betul-betul crazy sih. Karena apa? Karena duitnya belum banyak, tetapi berani untuk bergaya kaya, sok kaya gitu. Ya. Jadi makan di restoran yang mahal-mahal, berani ngutang. Nah, akhirnya kemudian nikmatnya sesaat, kemudian kehidupannya berantakan Pak setelah itu. Karena gali lubang tutup lubang ini. Iya, gali lubang tutup lubang. Dan itu kalau terjadi di perusahaan, maka dia karyawan perusahaan, walaupun dia bagus Pak, walaupun dia karirnya awalnya bagus, pemikirannya bagus, saat dia terlilit utang, maka kondisi dia akan berubah 180 derajat. Betul. Dari seorang yang mungkin etos kerjanya bagus, kinerjanya bagus, karena terbeban dengan utang, apalagi sampai debt collector datang ke rumah, itu pasti kinerja berantakan, Pak. Ya. Dan yang lebih parah lagi kalau sampai dia itu menjabat, mempunyai jabatan di perusahaan yang berkaitan dengan uang, maka kemungkinan untuk melakukan fraud itu tinggi. Ya. Nah, salah satu yang sempat heboh beberapa saat yang lalu, itu ada salah satu direkturnya Citibank, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, direktur Citibank gaji sudah 75 juta per bulan. Tetap pada saat itu, tapi kemudian melakukan fraud dan nilainya itu mungkin miliaran atau puluhan miliar gitu. Nah, hal ini otomatis sangat merugikan buat perusahaan seperti itu. Dan trust daripada customer terhadap perusahaan itu menjadi berkurang hanya gara-gara ulah seseorang aja gitu. Betul, nah, setuju. Maka dari itu saya sejak 2007 itu menawarkan ke banyak perusahaan untuk gimana memberi penataan keuangan pribadi gitu. Ya. Dan kemudian karena responnya bagus, kemudian saya juga menjadi public speaking. Nah, terus kemudian beberapa tahun setelah online ini, saya terlambat sih Pak. Saya baru buka YouTube baru 1-2 tahun yang lalu. Sedikit tertinggal. Ya. Nah, baru buat channel YouTube dan akhirnya saya berbagi juga di channel YouTube saya tentang 3 hal. Yang pertama financial atau penataan keuangan pribadi, yang kedua mengenai bisnis, yang ketiga mengenai investment atau investasi. Nah, jadi, singkat FBI gitu Pak. Iya, keren. Jadi memang menata keuangan itu sangat penting menurut saya juga ya. Karena pengalaman saya
dari sisi seseorang, baik itu karyawan maupun pebisnis ya, Iya, itu suka hutang atau sudah rutinitas berhutang itu tidak bisa berubah dengan kenaikan pendapatan. Jadi iya, contoh ada karyawan yang waktu gaji di 3 juta, dia sudah hutang. iya, Tapi begitu dia posisi naik jadi gaji 6 juta, tetap tetap hutang dia. utang. Waktu gajinya puluhan juta, tetap hutang. Iya, Dan itu menjadi satu kebiasaan. Jadi utangin habit. lunas, utang lagi. Iya, Utangin lunas, utang lagi. betul, Padahal hutang itu kan tetap ada bunga yang betul. harus dia bayar ya. Iya, Nah, itu yang memang harus dihindarin. Kalau mungkin itu tadi gaya hidup atau kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu, ya itu sebaiknya jangan dulu kan ya. Kalau enggak, utangnya didulukan, akhirnya terus terbelit hutang meskipun pendapatannya sudah meningkat beberapa kali lipat. iya, Dan beberapa karyawan yang seperti tadi Pak Tony ceritain, banyak dikejar-kejar sama debt collector. betul. Karena mungkin pinjol atau Iya, dari kartu kredit, iya, itu kan gampang, cuma tinggal gesek. iya, Tapi habis itu karena nggak bisa bayar, atau mungkin dari hutang ditutup dengan hutang lagi, yang betul. mana bebannya akhirnya semakin tinggi Semakin tinggi, dan betul. dikejar-kejar. Nah, itu Iya, memang kerjanya nggak bisa bagus akhirnya. iya. Apalagi yang terakhir ini kalau kena pinjol yang ngawur-ngawur itu, Pak. Oh iya, Itu kan jaminannya hanya kontak nomor telepon. iya, Nah, begitu gagal bayar, Pak, itu iya. semua teman-temannya dia diteleponin, nyuruh orang ini untuk bayar. Tapi herannya saya ya Pak ya, saya pernah interview orang yang bekerja di perusahaan pinjaman online itu tadi. Iya, Saya kaget Pak. Itu karyawannya 80% itu adalah yang tukang tagihnya Pak. merangkap jadi debt collector. Debt collectornya segitu banyak. Iya, iya, Nah terus saya ngomong, wih banyak sekali. Oh iya, karena banyak yang nggak bayar. Loh berapa omsetnya? Saya ngomong. Omsetnya itu bisa 2-3 triliun loh Pak. wow, Saya ngomong, wah gila. Ini yang apa ya? Yang memberatkan masyarakat yang butuh uang itu kalau iya, pinjemnya dipinjol-pinjol ini kan, iya, wah itu bunganya gede banget kan itu. besar sekali, Pak, sangat besar. Iya, Bisa hampir 2 kali lipat dalam 1 tahun itu ya. iya, iya. Itu lebih berbahaya daripada kartu kredit, Pak. Oh iya, Iya. iya. Jadi kalau Dan kalau misalkan nggak bayar kan dipermalukan kepada seluruh iya, keluarga, seluruh iya, relasi, kan namanya tambah jelek lagi ya. namanya jelek. Padahal di Iya, bisnis itu kan sebetulnya kan kita itu yang kita jual pertama kali kan trust kan, Pak. reputasi. Reputasi. Supaya peluang itu jadi banyak. Iya, Ini dibalik. iya, Kalau namanya dibuat jelek, nggak ada peluang yang datang. iya, Orang lari semua. iya, betul. Karirnya tamat, Pak. Tamat. Iya, banyak saya menjumpai beberapa orang yang karirnya tamat setelah diteleponin. Ya, Saya punya temen sempat apa namanya pinjol. Saya ini nggak ngerti apa-apa diteleponin, Pak. nah, iya. Saya bilang sama pinjolnya, gini loh, kamu tuh kok ngubungin saya baru sekarang. Harusnya kalau kamu, loh ini kan temennya Bapak, ngutang sama saya. Loh iya, harusnya kan kalau kamu tanya pada saat dia ngutang, harusnya kan kamu tanya sama saya dulu. Orang ini layak nggak diutangin? Heeh. Nah, baru kamu kalau dia nggak bayar, baru ngejar saya, iya nggak? Iya. Ini kamu pada saat ngutangin, kamu nggak kontak saya. Iya. Kamu nggak apa namanya, nggak konfirmasi ke saya, bener nggak ini temen saya? Heeh. Orang itu hanya sekedar kenal sama saya. Iya. Sebagian peserta seminar saya yang waktu itu tuker telepon sama saya. Nah, terus kemudian gara-gara apa namanya tuker kartu nama, dia masukin itu, akhirnya kamu saya tagih, padahal saya sama orangnya nggak kenal. Gitu. Iya. Terus maksudmu bagaimana gitu kan? Tapi otomatis dengan orang tersebut yang saya ada salah satu yang saya awalnya kenal cukup dekat, ya menjadi respect saya menjadi berkurang, Pak. Iya, Kalau iya. saya mau berbisnis dengan dia, saya nggak akan mau berbisnis lagi Yes. sudah. Iya. Karena ya dengan case seperti ini kan sudah nggak benar gitu. Iya. Menurut Pak Tony, apa sih Pak kesalahan-kesalahan yang mendasar sehingga kejadian mereka itu tidak bisa mengelola keuangan dengan baik? Jadi begini Pak Hermanto, sebenarnya di buku saya menulis bahwa setiap orang itu harusnya punya 5 pos keuangan, Pak. Oke. Nah, yang sering kali orang tidak bisa mengetahui itu perbedaan antara pos yang pertama yaitu pos need atau pos kebutuhan dengan pos yang kedua yaitu pos want. Mhm. Nah, sama-sama makan.
Kalau yang satu makan kebutuhan sehari-hari di rumah atau oke lah kalau dia itu perantauan mungkin nggak bisa makan di rumah, dia harus makan. Itu mungkin makannya di warung, ya, misalkan warungnya Bu Susi. Nah, itu masuk dalam posnit, Pak. Tapi kalau kemudian dia makannya sama-sama sushi, Pak, tapi di Sushi Tei atau Sushi Hero, nah itu sudah bukan lagi masuk di posnit, tapi masuknya di poswon. Nah, seringkali orang menyampuradukan mana posnit, mana poswon. Dan akibatnya kadang-kadang orang itu karena uangnya kurang, karena kebutuhan konsumtif tadi, ya makanlah, berliburlah, apalagi saat ini di media sosial itu kan kebanyakan orang kan orang-orang yang dianggap kaya itu adalah orang-orang yang punya gaya hidup hedon. Nah, sehingga akibatnya mereka meniru kondisi seperti itu. Akhirnya gajinya dia habis untuk itu, bahkan kurang, Pak. Apalagi saat ini ada penawaran utang murah, bukan hanya murah, utang mudah, cicilan 0%. Untuk beli handphone, untuk beli gadget, laptop segala macam atau kebutuhan hobi itu cicilan 0%. Nah, itu kalau dijumlahkan semua, ya akhirnya uangnya dia habisin untuk bayar utang ini aja. Nah, sehingga akibatnya apa? Nah, gaji dia setiap bulan dari posnit untuk bayar pos utang. Tapi masih punya pos buat ngutang lagi. Akhirnya gali lubang tutup lubang seperti yang Pak Arimanto katakan. Akibatnya apa? Ya, dia akan berkeliling di sini aja hidupnya. Hanya punya 3 pos. Posnit, poswon, posdem. Dia nggak akan pernah mungkin bisa kaya, nggak pernah mungkin akan sukses, apalagi kaya atau makmur. Kenapa ya? Karena hanya punya 3 ini. Mereka nggak punya pos yang keempat dan pos kelima. Yang pos keempat itu adalah pos saving. Untuk dana berjaga-jaga, untuk dana darurat, Pak. Nah, dana darurat ini kan perlu disediakan, Pak. Kita tidak pernah tahu. Kita nggak pernah berharap ya, itu ada diri kita atau anggota keluarga kita, mungkin anak, mungkin orang tua, itu mengalami sakit atau mengalami kecelakaan. Tapi kan kondisi itu kan kemungkinannya besar terjadi kan, Pak? Yes. Nah, bisa dikatakan pasti terjadi. Apalagi kalau kita punya orang tua. Kalau kita nggak punya pos saving, itu apa yang akan kita alami seandainya kita nggak punya pos saving ini, nggak punya dana darurat. Ya, akibatnya apa? Kita mau berutang, orang sudah nggak percaya sama kita. Iya kan? Akhirnya kita hanya bisa meratap, menangis, meneteskan air mata, dan permasalahannya satu. Rumah sakit tidak bisa dibayar dengan tetesan air mata. Orang tua kita tidak akan bisa sembuh hanya dengan kita olesin air mata. Nah, anak kita mungkin nggak akan bisa sembuh, atau pasangan kita nggak akan bisa sembuh hanya karena tetesan air mata. Akhirnya terjadi penyesalan seumur hidup. Jadi harusnya orang harus punya pos keempat, saving ini penting banget. Pos yang terpenting. Nah, pos yang kelima adalah pos investasi, Pak. Pos investasi ini ya supaya kita bisa melipat gandakan aset, agar kita bisa kaya, agar kita bisa punya passive income. Iya, betul. Nah, jadi kondisinya setiap orang harus punya 5 pos. Setiap kali dia terima gaji, itu harusnya dia membagi di posnit yang terbesar bisa 40-50%. Kemudian poswonnya 10% aja supaya masih bisa ada dana untuk pos saving sama pos investasi. Nah, sehingga kehidupannya berapapun income kita, kalau kita bisa menata keuangan kita, itu akan bagus, Pak. Kaya sekali tergantung daripada apa yang bisa ditabung, Pak ya. Tergantung dia berani investasi yang agresif atau tidak. Tetapi minimal kalau dia bisa menata kehidupannya, minimal kehidupannya dia akan cukup, berkecukupan sampai dia pensiun. Itu harapan kita. Bahkan dia bisa mempunyai tabungan untuk dia pensiun. Karena kalau poswonnya itu nggak ada pembatasan, itu unlimited itu, Pak. Betul. Itu betul nggak sekali. ada batasnya. Betul. Nggak ada batasnya. Jadi memang saya setuju dengan Pak Tony ya. Bagaimana kalau mendapatkan penghasilan, nggak tahu itu gaji atau penghasilan dari bisnis, ya itu harus di saving dulu. Betul. Supaya kita nggak terbelit oleh hutang. Betul. Harus dihindarin kan. Hutang itu di awal-awal harus benar-benar dihindarin karena itu ada beban bunga yang harus kita bayar ya. Iya. Jadi memang betul yang Pak Arimanto katakan, biaya hidup itu sebetulnya tidak besar. Tetapi gaya hidup
Itu unlimited. Iya. Nah, permasalahannya saat ini lagi tren di media sosial itu orang-orang yang dianggap sukses, kaya di pandangan teman-temannya atau keluarganya atau tetangganya itu kalau dia punya kehidupan yang lifestyle-nya tinggi. Iya. Nah, itu Kalau yang zaman dulu itu kan banyak Pak orang bicara peribahasa bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. betul. Nah, kalau Setuju. sekarang ini kan bersenang-senanglah sekarang karena besok mau jadi apa nggak tahu. Setuju, Pak, setuju. Jadi Sekarang anak-anak milenial ini maunya happy-happy terus. sedikit-sedikit healing, Pak. Nah, Ya, dan ya. repotnya kadang-kadang mereka healing saat ini nih banyak penawaran. Itu kita berlibur dulu, Iya. kemudian baru nyicil, Pak. Waduh. Nah, Ngeri. kalau dulu kan kita harus nabung dulu, baru berlibur. Iya. Itu namanya refreshing kan, Pak. Iya. Jadi kita nabung dulu, setelah uangnya terkumpul kita berlibur. Itu namanya refreshing. Iya. Nah, kalau sekarang kita berlibur dulu, kemudian bayarnya belakangan, itu namanya Iya. pening, Pak. Iya. Dan peningnya itu berlanjut itu, Pak. Oh, peningnya bisa bertahun-tahun, Pak. Tahun-tahun. Iya, iya. Nah, itu kesalahan-kesalahan apa aja, Pak, biasanya? Salah satu kesalahan yang sering dilakukan orang. Karena lingkungan? Menjadi seorang Hermanto Tanoko yang sekarang, tentu saya tidak akan bisa berhasil bila saya hanya berjalan seorang diri. Proses panjang yang saya tempuh, jatuh bangun kehidupan saya, peran orang tua dalam mendidik saya, hingga legacy yang diturunkan kepada saya masih terus saya pegang sampai usia saya sekarang. Pada momen ini, usia saya yang ke-60 tahun, saya berkesempatan untuk dapat membagikan pelajaran hidup, kegagalan, hingga kesuksesan yang saya capai. Harapan saya, Anda sekalian bisa belajar dari proses panjang kehidupan saya, mengenal bagaimana saya membangun usaha hingga memimpin puluhan perusahaan dan ratusan brands. Tentu, kesuksesan saya ini akan lebih berarti bila diteruskan dan menular menjadi kesuksesan-kesuksesan orang lain. Jadi bukan hanya tentang saya, namun saya juga menantikan kesuksesan-kesuksesan Anda sekalian untuk bersama-sama membangun Indonesia yang bisa maju ke depan. Semua kisah hidup yang telah tertuang dalam Trilogy of Inspiration Hermanto Tanoko Richer Mindset. Buku ini diharapkan bisa menginspirasi dan tentunya banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh para kaum entrepreneur muda. Semoga bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Stay humble, stay positive, stay on fire. Lingkungan yang membawa seperti itu, media sosial seperti itu. Oh, kena Saat media ini. sosial. Kena media jadi- sosial yang terakhir Jadi ini. tergerak. Iya. Jadi kalau dulu itu lingkungan, Pak. Ya. Sekarang di samping lingkungan ada tambahan media sosial. Berarti media sosial yang didengarkan seharusnya juga harus di-switch yang lebih ke positive thing ya. Betul, betul, Pak. Harusnya seperti itu. Yang belajar lah. Iya, Karena sekarang ini kalau dapat wifi misalnya gratis gitu ya, waduh belajarnya kan jadi gratis itu di YouTube itu. betul, betul. Kalau Sebetulnya itu kita bisa bisa belajar belajar gratis. satu hari mau rutin 1 jam 2 jam, oh itu kan luar biasa ya. Oh iya, itu dulu kalau Asal kita ikut channel-channel pilihan ya yang kalau dipelajari. kita ikut training mahal, Pak. Mahal. Iya. Iya, kalau kita ikut training mahal. Kemudian buku-buku yang apa namanya, yang membangun seperti John C. Maxwell, Iya. kemudian Brian Tracy, Dale Carnegie, David J. Schwartz. Nah, Iya, itu apa namanya sangat membangun, kan yang menulis juga orang-orang sukses, Pak. betul. Sehingga dan itu buku bestseller semua. Nah, Iya. kalau kita terapkan habit-habit orang sukses, maka kita juga akan sukses, Pak. Iya, asal punya kemauan untuk berubah ya. Betul. Kemauan berubah ini penting juga. Iya. Paling utama, Pak, itu, Pak. Karena Karena kalau banyak teori merubah kebiasaan ini kan tidak mudah. sesuatu yang sangat sulit. Betul. Ngomongnya gampang. Iya. Ya. Harus berani membayar harga, Pak.
Iya. Iya, impian aja, kalau Iya. cuman sekedar impian, seperti yang Bapak katakan, Iya. itu ya akan berlalu demikian aja gitu kan. Iya. Tapi kalau kita punya plan, kita kemudian punya komitmen, kemudian kita punya roadmap-nya, yang seperti Bapak katakan tadi, apa namanya, itu pasti akan menuju kesuksesan. Nah, ini Betul. kita harus apa namanya, harus punya hal itu, gitu. Iya. Nggak bisa cuman impian kemudian apa cuma diangan-angan jadi yang ya ombes ya Pak ya. Nah tuh, no action talk only. Iya, iya. Nah, Biasanya training-training yang Bapak berikan berapa lama, Pak? tergantung Pak. Ada yang short training sekitar Oh, 3 jam, ada yang sehari, oke. ada yang 2 hari, Ada yang ada yang sampai yang menginap, berupa coaching juga nggak? ada yang berupa coaching, ya Ada juga. ada. Nah, Pak Tony dalam membagi waktu Bapak antara menjadi financial advisor atau menjadi investor saham atau di bisnis-bisnis Bapak, mana yang lebih banyak? Di lini-lini bisnis saat ini saya juga punya tim sudah Pak. Jadi untuk untuk saham itu juga saya ada tim. Oke. Kemudian untuk training ada tim juga. Oh, Jadi saya membahas poin-poin yang tim saya sudah bisa dibawakan tim saya. Ada oh, hal-hal yang harus saya sampaikan. Misalkan oke. seperti penataan untuk investment planning, untuk saham, untuk makroekonomi. Nah, itu harus saya sendiri. Oke. Tapi kalau untuk penataan keuangan seperti bagaimana membuat 5 pos untuk menata kehidupan seseorang, nah itu saya ada tim yang Oke. membantu ya. Ya. Sejak pandemi ya, Ya, itu yang invest saham itu kan semakin banyak. banyak Pak, betul. Ada kenaikan yang luar biasa ya. Signifikan Pak. Itu saya masih ingat pada saat saya investasi sebelum tahun 2017-2018 itu investor saham itu yang punya RDA itu nggak sampai 500.000 Pak. Ya. Sekarang setelah pandemi sudah jutaan Pak. Bisa 10 jutaan ya? Sepengetahuan saya terakhir ini sudah mendekati 10 juta. Iya, Iya, cepat ya naiknya. cepat ya. sekali. Iya. Dan emiten-emiten juga bertambahnya Sejak tahun cepat. 2017, Bursa Efek mulai membuka keran Iya, untuk perusahaan-perusahaan yang mau IPO atau go public Iya. itu bisa lebih mudah lah iya, untuk bisa IPO persyaratannya. iya, Kalau sebelumnya kan agak mungkin birokrasinya agak sulit ya. iya. Sekarang ini dipermudah dan sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang besar seperti Pak Hermanto aja sudah 6 Pak ya, mau 7 ya. Selamat ini Pak Hermanto. 7, ya. Ini bentar lagi itu ya Pentavalent ya Pak ya, Iya. akan IPO tanggal 24 Januari ya. 24 Januari Ya. setelah Imlek. Pak Hermanto aja dalam berapa tahun Pak ya? Ini ada Mulai 2017, 5 tahun. 5 tahun 7 perusahaan. Iya, Terus kemudian ada juga beberapa perusahaan-perusahaan yang ya skalanya nggak sampai seperti Pak Hermanto, masih sekitar 100M, 200M pun bisa. Bahkan terakhir ada papan akselerasi itu iya, UMKM pun bisa Pak. iya. Seperti itu. Itu Nah, membuat itu memang ada plus dan juga ada minusnya juga ya Pak ya. betul, betul. Minusnya ini bagi para masyarakat ini kan untuk memilih-milih saham ini kan jadi perlu belajar dia. Oh iya, Jadi jangan ikut-ikutan kan. iya. Nah, ini Jadi- repotnya kan banyak yang FOMO, Pak. Nah ini bahaya kan kalau dia nggak Iya. ngerti apa yang dia beli kan. Iya. Nah, Apa mereka yang dia beli mau hanya invest itu kalau dia nggak ngerti kan dia seperti beli sebuah perusahaan ini. Iya. Beli saham itu kan seperti beli perusahaan. betul, Pak. Tapi Harusnya yang seperti dilihat itu. kan harga saham tok yang dilihat. Biasanya Iya, kan bukan perusahaannya yang dilihat. betul. Kan beda ya. Betul. Banyak saat ini orang yang spekulasi, Pak. Iya. Bukan investasi. Iya. Jadi Nah, kadang banyak orang yang tanya saya, harga saham kamu kok turun terus kenapa? Nah ini saya susah jawab karena loh kalau perusahaan saya masih running well ya Pak ya. iya, Masih bagus, keuntungannya bagus. iya. Terus kalau harga sahamnya naik turun itu kan pasar ini memang Iya. pasar ini memang susah kan kita nggak Betul. bisa tahu mereka mau beli mau jual. Betul. Nah ini yang juga perlu dicermati ya Pak ya Betul. Karena oleh investor ya tentunya Betul. investor ya. Jadi Iya. dia mau beli sebuah perusahaan itu juga harus tahu dulu apa yang mau dibeli kan. iya, makanya saya selalu mengatakan di channel saya, teliti sebelum investasi, Pak. Iya, Karena uang yang kamu buat beli itu tidak akan kembali kalau salah iya, pembeliannya. iya, Jadi nggak hanya teliti sebelum kalau kita ke supermarket,
Itu dulu kan ada tulisan teliti sebelum membeli. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan kan gitu. Iya. Nah, sekarang itu nggak hanya berlaku di supermarket, Pak. Juga berlaku di market saham. Iya. Karena market saham adalah market gitu loh. Jadi ya kita harus teliti sebelum membeli, teliti sebelum investasi. Jadi kita harus baca dulu laporan keuangannya. Bagaimana minimal kalau misalkan kita baca yang rumit-rumit nggak bisa. Minimal masuk akal nggak itu PER-nya. Kan sekarang sudah nggak perlu ngitung lagi price-nya berapa, earning-nya berapa, baca laporan keuangan. Sekarang banyak aplikasi yang sudah menuliskan PER-nya sekian, PBV-nya sekian. Nah ini kita nguasai dua ini aja, itu sudah lumayan, Pak. Sudah lumayan, ya kalau sudah PER, PBV itu sudah nggak masuk akal, sudah puluhan kali atau bahkan ratusan kali ya sebaiknya dihindari. Jangan karena rumor, kemudian isu. Nah itu repot. Kalau dulu saya awal-awal terjebaknya karena broker, Pak. Nah, kan dulu masih by telepon, Pak. Waktu awal-awal. Waktu awal-awal. Nah, broker itu rekomendasi apa? Itu saya beli. Nah, waktu saya belum paham saham, pertama-tama masuk, yang membuat saya yang di podcastnya Pak Hermanto yang pertama itu saya rugi 1 Mercy itu gara-gara ngikutin broker, Pak. Broker ngomong apa, saya beli apa. Nah, padahal broker itu kan istilahnya ya dia kan yang penting kamu transaksi. Iya toh. Kamu untung, saya untung dapat fee. Kamu rugi, saya tetap untung. Karena kamu tiap jual beli kamu dapat fee kan gitu. Nah, sehingga dia akan memberikan rumor-rumor. Nggak semua broker seperti itu. Tidak semua broker seperti itu. Tetapi ada broker-broker yang seperti itu, Pak. Nah, dan repotnya mereka seringkali untuk mudahnya. Ada yang kalau dulu terkenalnya Siosi, Pak. Siosi itu rumor gitu ya. Nah, ini Siosi ini, Kiami ini bakal kesekian. Nah, itu saya punya cerita tentang nasabah saya itu dari orang biasa-biasa saja karena beli salah satu saham yang saat ini sudah di listing namanya TMPI. Itu dari dia dapat rumor itu dari harga Rp80, Pak. Terbang sampai 500. Itu saya dikasih kabar sama dia. Saya masuk tapi enggak berani banyak, Pak. Masuk. Oh, ternyata naik 200, 300, 500 saya keluar, Pak. Nah, pada saat saya keluar, si Taci ini bilang sama saya, ini rumornya ke 1.000. Saya bilang, udah ya, Cik ya. Aku selesai. Bagi aku ini harga wajar. Ini dari 100 ke 500, 5 kali lipat ini sudah enggak wajar, saya bilang. Lepas dari ini itu sudah bukan rezekiku. Terbang, Pak. 1.000 beneran dalam beberapa bulan. Kemudian pada saat 1.000 dia bilang, ini rumornya kan ke 2.000. Ini mau beli Electronic City, mau beli Electronic Solution, mau banyak pokoknya rumor-rumor. Lari bakal ke 2.000. Bener 2.000, Pak. Sampai terakhir 4.500. Wow. Pada saat 4.500 itu isunya ke 10.000, Pak. Waduh. Nggak ada batasnya ya? Iya, terus naik terus, Pak. Pernya sudah berapa udah kali? Nggak jelas, Pak. Udah nggak jelas. Saya aja 500 sudah nggak berani, Pak. Nah, terus kemudian ya itu salah satu bagger saya sih. Walaupun nggak banyak yang saya masukkan karena kalau saya perusahaan-perusahaan kecil jujur saya nggak berani investasi banyak ya. Bagi saya ini kelihatannya bagus masuk, tapi saya nggak berani untuk menaruh uang saya di sana besar. Kenapa ya? Kalau saya menaruh uang saya besar itu berbahaya buat kehidupan saya gitu kan. Nah, tapi kalau ya mungkin cuma 5% dari porto oke lah ya. Siapa tahu terbang kan lumayan. Kalau dari 5% naik 5 kali lipat kayak kemarin kan kayak tadi kan jadi 25% kan, Pak. Oke lah gitu. Kalaupun rugi pun saya misalkan turun 50% saya hanya kehilangan 2,5% kan dari porto saya gitu. Nah, waktu itu saya 4.500, Pak. Dia itu digoreng dalam waktu 1,5 tahun. Wow. Dan dia sempat masuk Muri, betul-betul masuk Muri, Pak. Sebagai satu-satunya saham yang selama 1 tahun tidak pernah merah, Pak. Selalu hijau atau kuning. Jadi market mau merah, mau hijau, dia kalau nggak hijau kuning. Nggak pernah merah. Tapi apa yang terjadi, Pak? Yang Muri tidak pernah catat dalam 2 minggu perdagangan ya, 2 minggu perdagangan, dia bisa dari 4.500, Pak, kembali ke Rp200, Pak. Wih.
Nah, teman saya itu waktu 1000 2000 itu Oh, waktu itu masih belum ada peraturan untuk ini Pak, ARB arah udah kena ARB dibatasi. ARB terus, Pak. Kan cuma 7% kalau sekarang. Ini kan apa namanya? Zaman dulu nggak ada batas toh, dulu Pak, 35. 20. Oh, 35. Kalau Kalau 35 bertingkat, ya Pak. cepet. 25, 20. Kalau di atas di bawah 200, 35. Kalau sekarang kan Oh. kondisinya asimetris. Iya, iya. Kalau di atas 2000 itu 20%. Dari dulu pun juga seperti itu. Begitu open langsung ARB, Pak. Waduh, Begitu open langsung ARB. Makanya Iya. dari 4.500 sampai ke 200. Rp200, Pak. Balik lagi. Iya. Nah, itu apa namanya? Dia itu waktu harga 1000 2000 itu 1 hari, Pak. Teman saya itu bisa beli Mercedes-Benz 1, Pak. Wow. Iya, iya. Dan Dan gilanya akhirnya tutup itu, perusahaan sudah nggak ada. sekarang di listing, Pak. Perusahaan sektor apa itu, Pak? Itu Agis, Pak. Agis Elektronik. Oh, elektronik. Distributornya Sony. Distributor. Iya. Dan banyak orang yang waktu itu beli. Nah, kadang-kadang saya prihatin. Banyak orang dari zaman dulu, Pak, zaman tahun 2007 2008 itu beli. Itu kadang-kadang ada orang yang beli saham. Jangankan perusahaannya apa, jangankan lihat laporan keuangan. Ngelihat apa namanya perusahaannya apa aja nggak tahu, Pak. Nah, Jadi pokoknya TMPI. Saya tanya, kamu tahu nggak singkatannya TMPI itu apa? Bisnisnya apa? Nggak tahu. wah, Ini perusahaan apa? Nggak tahu. Lah kalau perusahaannya aja nggak tahu dia bisa beli itu terus gimana? iya. Nah ini kan konyol, tapi terjadi, Pak. Sobat sukses ya. Jadi kalau mau investasi saham, you harus tahu tuh perusahaannya itu perusahaan apa, Iya. ownernya siapa, pertumbuhannya gimana, perusahaannya sehat atau enggak. Iya, Dan itu tadi ada price earning ratio. iya, Jadi rasio antara laba dan market cap-nya itu berapa kali. betul. Kalau price book value itu nilai buku, Nilai nilai buku. bukunya berapa kali dengan harga sahamnya itu tadi. Betul. Nah, kalau semua dilihat, kalau sudah yakin terus beli, kalau itu turun, Ya lebih berarti tenang. kalau masih punya uang, berani average down. Iya, Karena sudah yakin kalau mau invest jangka panjang kan, Pak ya? iya. Satu lagi, Pak, yang perlu dilihat di samping PER sama PBV. Ini yang gampang-gampang aja, Pak, ya. Karena kalau bicara yang dalam-dalam apa namanya panjang, Terlalu kompleks. terlalu kompleks. Kalau yang gampang-gampang ada 3 yang harus kita lihat. Yang pertama PER, yang kedua PBV, yang ketiga debt to equity ratio, Pak. Debt equity ratio. Nah, kalau perusahaannya bagus Utangnya earningnya, banyak. tapi utangnya banyak, Ya. bahkan sampai 5 kali, 10 kali daripada perusahaan bayar utangnya gimana, Pak? Iya. Jadi akhirnya kelilit utang ya. Jadi ada Iya. resiko yang mesti harus diperhitungkan ya. Betul. Tapi Nah, untuk bisnis perbankan biasanya perbankan biasanya di antara 5 sampai 7, Pak. ya Ya. cukup tinggi. Biasanya Karena dia kan tinggi. memang Karena bisnisnya funding. memang- iya. Iya, Jadi nggak bisa dilihat memang. nggak bisa dilihat. Iya. Khusus perbankan. Tapi Dan- untuk bisnis-bisnis yang lain, kemudian konstruksi, Pak. Ya. Itu juga bayarnya belakangan. Ya. Nah, itu juga DAR memang biasanya lebih tinggi, sekitar 5 kali sampai 7 kali. tinggi. Ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang pada umumnya Ya. itu harusnya kurang dari 1 kali, Pak. Ya. Kadang Yang perusahaan distribusi juga bisa terlihat tinggi. Iya. Tapi itu bukan hutang dari pihak ketiga, Pak. Tapi itu hutang dari supplier-suppliernya, Pak. Betul. Karena omsetnya kan besar ya, triliunan kan ya. Betul. Omsetnya betul, besar, jadi bukan hutang yang ada bunganya. Betul. Itu kan nggak ada bunganya. Jadi memang untuk sektor-sektor tertentu, DER itu nggak bisa dilihat juga. Iya. Kita memang harus lihat industrinya. Iya. Tapi pada umumnya, nah itu DAR Iya. itu juga harus diperhatikan. Satu lagi biasa saya yang lihat itu ininya Pak, CAGR-nya Pak. CAGR. Jadi untuk growth-nya. pertumbuhannya dia. Growth-nya, iya. Betul. Jadi kalau growth-nya itu tinggi, Iya. misalkan PER-nya ngomong aja 30, Iya. tapi kalau growth-nya bisa 30% secara konsisten, Iya. kalau tahun depannya kan berarti itu PER-nya bisa turun ke 20, 22 gitu. Iya. Kalau Iya. sahamnya tetap nggak naik loh. Iya. Iya. Betul. Betul. Jadi CAGR itu juga penting, Penting. kalau kita mau long term, Pak. Biasanya perusahaan yang PR sama PBV-nya tinggi di atas industri itu karena dia punya CAGR yang tinggi. Tinggi. Nah, ini Double bicaranya digit. Biasanya double digit. menjadi lebih kompleks, Pak, omongannya. Jadi kalau Iya, yang iya. CAGR-nya tinggi-tinggi itu biasanya PR sama PBV-nya juga tinggi. Jadi Iya. nggak bisa dihantam promo, Betul. semua seperti ini. Seperti Iya. dulu zaman Unilever segala macam itu kan dia juga PR-nya tinggi. Untuk perusahaan yang PER dan PBV-nya tinggi, kita harus monitor CAGR-nya. Iya. Begitu CAGR-nya turun, kita harus Iya. jual. Seperti kemarin yang terupdate itu Sido, Pak. Iya. Sido itu kan juga PR sama PBV-nya tinggi. Iya. Nah, begitu dia biasanya kan dia CAGR-nya bagus tuh.
Tapi di satu saat kemarin itu dia ternyata pertumbuhannya turun, Pak. Oh, karena pandemi. Karena Pak. pandemi. Iya. Nah, itu begitu keluar laporannya turun, itu dari 900 turun ke 600 loh, Pak. Iya, diajar. Diajar langsung karena orang over expectation. Iya. Kemudian ternyata turun gitu. Iya. Nah, itu yang harus dimonitor Iya. seperti itu. Seperti yang kemarin waktu saya podcast di tempat Pak Tony ini. Iya. Kan Pak Tony ada cerita tentang orang yang terkaya di Indonesia ada switching ya. Iya. Dari akhir tahun ini, Pak. Pak Budi Hartono, Michael Hartono tergantikan oleh Pak Lo ya. Iya, Pak Lo Tuk Kong. Lo Tuk Kong ini Iya, ya. Itu Pak Lo Tuk Bayan Kong. ya. Pemiliknya Bayan Resort. Bayan, ya. Jadi Iya. bagaimana kalau menurut pendapat dari Pak Tony ya? Untuk Bayan ini memang harganya spesial, Pak. Kan ini sektornya sektor Coal. batubara, Pak. Coal, Iya, Pak. iya. Dia punya pesaing kan juga banyak nih sesungguhnya kan. Betul. Dan Bayan bukan yang terbesar ya, Pak ya? Betul. Bukan yang terbesar Bukan, kan? bukan. Iya. Nah, tapi menariknya sekarang market cap-nya dia Tertinggi. untuk coal yang tertinggi. Jadi dari sisi market valuasinya sangat tinggi karena tadi pernya itu tadi, Pak. Iya, Pernya betul. di atas 20 Di atas kali. 21 kali, Pak ya. Iya, Iya. PBV-nya juga 19 kali ya, Pak. hampir 20 juga. Iya, Padahal kalau dilihat pesaing-pesaingnya yang di batubara iya. seperti yang besar-besar ya, Iya, Adaro aja Baru, kan masih pernya masih 2,6. ya, Price book value-nya masih 1,2. kecil. ITMG juga segitu. Iya, Iya. jadi PTBA juga segitu. keuntungannya lebih besar Adaro daripada Bayan ya. Nah, ya memang bisa dikatakan coal ini itu di tahun 2022 kemarin dapat blessing in disguise, Pak. Karena isu dari Eropa yang mana green energy itu kan sudah mulai batu bara itu dijauhi. Ya. Sehingga tren batu bara itu di tahun 2021-2020 itu kan menurun, Pak. Ya. Nah, ternyata 2022 terjadi perang Rusia-Ukraina. Nah, ini menjadi krisis energi, Pak. Terutama Dan di Eropa ya. di Eropa, harga gas mahal, harga minyak mahal. Mereka membuka kembali PLTA-nya yang batu bara, Pak. Nah, permasalahannya kan banyak yang waktu isu-isu tersebut, banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri yang produksi batu baranya juga sudah mulai dikurangi, Pak. Nah, pada saat terjadi permintaan banyak, mereka kan nggak siap, Pak. Nah, sehingga akibatnya apa? Harga batu bara naik tinggi, Pak. Nah, ini membuat blessing in disguise buat emiten batu bara, sehingga di tahun 2022 kemarin adalah tahunnya batu bara, gitu. Ya. Tahunnya energi. Ya. Nah, karena perang Rusia-Ukraina ini membuat coal sempat tembus 400 ya, Pak ya. Ya. Kemudian minyak tembus di atas 100 segala macam. Ya. Nah, itu. Tapi harga itu harga Newcastle ya Pak ya. Kalau yang Newcastle. di Indonesia punya kan masih di 100-an. Ya, betul. Untuk Nah, tapi itu ICI ya? sangat-sangat bagus, Pak Sudan. 100 itu bagus. daripada sebelum-sebelumnya. Karena cost-nya kan cuma 35 ya Pak. Betul. Jadi Kosnya kecil. masih cuan sisi katanya. Wah, banyak Pak, masihan Pak. Dan- Makanya laporan keuangannya tebel-tebel semua. Luar Makanya biasa. PIR-nya kan jadi kecil semua. Cuannya 9 bulan ada yang hampir 30 triliun Iya, ya. iya, Bayan itu 24 triliun itu. iya, Adaro hampir 29 triliun. iya. Itu yang Luar membuat biasa. Pak Lo Tuk Kong itu bisa Iya. jadi orang terkaya di Indonesia, padahal tahun 2021 itu kekayaannya sama Pak Hermanto banyak Pak Hermanto loh. Pak Hermanto menurut ini versi Forbes ya Pak ya. Iya, Bener iya. enggaknya saya nggak tahu. Iya, iya. Bapak sudah 3,5 bio, dia waktu itu 2,5 bio. Oke. Tapi tahun 2022 akhir dia jadi orang terkaya saat ini sudah tembus di atas 35 bio kalau nggak salah. naiknya saat ini. luar biasa ya. Iya, Karena Forbes kan lihat dari bursa mungkin Pak ya. dari market cap-nya ya. cap. Karena dia nggak bisa nilai Pak dari Iya. mana. Iya. Seperti Pak Hermanto, saya lihat mulai masuk di Forbes kan tahun 2020 ya Pak ya. Iya. Bapak karena apa? Karena Bapak tahun 2017 Bapak go public. Ya, mulai IPO perusahaan-perusahaan saya. Mulai IPO. Sebelum 2017 Forbes nggak bisa ngelihat Bapak, Pak. Mungkin Bapak sudah kaya, Iya. harusnya sudah masuk di Forbes harusnya. Tapi dia tidak bisa memonitor Bapak. Kenapa? Karena dia nggak dapat data
bagaimana perusahaan Bapak, Ya, terus kemudian valuation-nya Bapak berapa, harga pasarnya berapa. ya. Nah, begitu Bapak IPO, Terbuka kan? terbuka, laporan keuangan Ya. Bapak terbuka, mulai dari Bapak Cleo ya pertama Jadi ya. nilai perusahaannya jadi ketahuan. Bukan Makanya nilai perusahaan, begitu banyak ada kenaikan harga saham, dipantau mereka. nilai kekayaan Bapak akan naik. Ya. Bapak di The Real Time Billionaires by Forbes, per hari Bapak itu bisa naik turun, Pak. Oh iya, Iya. berapa hari yang lalu Bapak 1024. Kemarin saya lihat Bapak 970. Wah, Bapak lihat, saya nggak lihat. Saya nggak pernah lihat. Nah, sesungguhnya banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia yang besar-besar, Iya, tapi karena perusahaannya belum menjadi perusahaan TBK, iya. juga nggak terpantau. Tidak Saya yakin terpantau. bahwa keuangan Bapak pun mungkin jauh lebih besar dari itu. Kenapa? Karena Bapak kan yang baru terbuka sekarang baru 6 mau 7. Iya. Sedangkan setahu saya Bapak bukan cuma punya 7 perusahaan. Bapak kan punya puluhan bahkan ratusan perusahaan, Pak ya. Atau ribuan malah. Enggak. Kalau yang bisnis usaha 41. 41 bisnis usaha. Iya. Tapi PT-nya berapa? PT-nya banyak kalau PT. Nah, itu PT kalau di IPO banyak. kan semua nilainya lompat semua, Pak, itu, Pak. Iya. Yang membuat kemudian Bapak tahun 2020 itu Bapak masuknya 700 juta US ya. Iya. Dipantau 700 juta US. Iya. Itu Bapak urutan ke-49 ya nggak salah waktu itu. 39. 39 ya. 700 juta US. Nah, itu karena baru dinilai dari beberapa perusahaan yang IPO, baru Cleo, kemudian Mansun, Iya, kemudian Rice ya. Belum ada Depo sama Avian. Belum ya. Nah, begitu Depo sama Avian muncul, Pak, Bapak langsung roket masuk 10 besar kan, Pak? Sempat Iya. jadi nomor 7 ya, Pak ya, di Indonesia. Ya itu versinya macam-macam ya. Saya nggak ngikutin. Saya nggak terlalu ngelihat. Ini kemarin karena saya itu media itu kan juga untuk menaikkan oplanya ya. Saya nggak ngeliatin. karena saya mau podcast sama Bapak, saya kemarin Bapak malah yang lihat, saya nggak lihat. iya, karena kan saya perlu tahu apa namanya itu pergerakannya Iya. juga kan, Pak. Tapi yang menarik bagi saya, yang mana valuasi misalnya BBCA Ya. dengan Bayan. Iya. Nah itu kan seharusnya yang wajar itu bagaimana kalau menurut Pak Tony? Nah, dalam hal ini, Pak, Iya. ya kalau kita lihat sebagai investor, Iya. itu kan kita juga di samping harga, Iya. itu kan kita harus lihat yang namanya liquidity, Pak. Yes. Nah, The Real Time Billionaires by Forbes, itu kan betul-betul the real time, Pak. Day by day berubah. Iya. Bapak bulan Desember 2024 kemarin 970, sebelumnya mungkin nilainya berapa saya nggak ngamatin gitu ya. Nah, tapi beberapa saat sebelum saya podcast kan saya ngamatin ya. Ini setiap hari berubah, Pak. Nah, Bapak kan masuk 1000 besar dunia, 10 besar Indonesia. Nah, demikian juga dengan Pak Budi Hartono, Pak Michael Hartono, kemudian Pak Khairul Tanjung, kemudian Pak Taher, kemudian ini Pak Lau Tuk Kwong ya. Nah, ini kan juga bergeser terus. Nah, ini kan Pak Lau Tuk Kwong itu kan kemarin harga Bayan tuh sebelumnya kan hanya di kisaran 5.000 sampai 7.000. Nah, sekarang di 21.000, Pak. Iya. Nah, itu kenaikannya kan luar biasa, membuat market cap-nya tinggi, tapi liquidity-nya ini tipis, Pak. Tipis. Nah, sehingga kalau kita mau naik turun, kalau lihat dari sisi pernya dibanding dengan sektor yang sama pun dia tertinggi, Tinggi. 7 kali lipat lebih tinggi. betul. Nggak Iya. wajar kan ini sesungguhnya. Atau memang pasar ini susah nentukannya. Ya, saat ini menurut saya harganya sudah overvalued gitu. Iya. Dan harusnya ini kan tetap kan nggak mungkin ya perang ini terus-menerus terjadi, Pak. Iya. Akhirnya akan berakhir. Nah, saat perang itu berakhir, euforia akan habis, harga energi akan turun, ya maka itu akan turun. Tapi kalau bisnis daripada Pak Michael sama Pak Budi Hartono seperti BCA yang mana liquidity-nya solid, itu kan kenaikan sama penurunannya nggak akan bisa volatile seperti itu. Dan bisnisnya pun kan saat ekonomi surut, ya dia bertumbuh pelan. Saat ekonomi ekspansi, dia bertumbuhnya pesat, Pak. Ya. Nah, sehingga kan ya kalau menurut saya secara jangka panjang saya berani investasi di BCA. Jujur saya nggak berani investasi di Bayan, Pak. Iya. Jadi liquidity Dan penting. prediksi terkayanya ini juga mestinya susah ya untuk digeser ya. Harusnya Pak Budi Hartono dan Pak harusnya Michael tidak ini bisa, Pak. susah Komposisinya digeser jauh, karena Pak. BCA-nya sangat besar dan juga mereka
kan mulai banyak yang di IPO kan juga, Iya, beli-beli di betul, IPO kan. betul. Di samping BCA kan beliau juga punya banyak bisnis, ada Panasonic, ada Blibli, Ya, ada Jarum, yang mana semua itu perusahaan raksasa semua, Pak. raksasa. Iya, 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 cuman belum di IPO-kan aja gitu. iya, Ini yang sudah IPO kan baru apa namanya, yang terakhir ini Beli. iya, Nah, iya, Blibli baru di IPO-kan. Tapi iya, kan yang seperti Panasonic dan kawan-kawan, Jarum nggak di IPO-kan, Pak. iya, iya. Nah, itu kalau di IPO kan valuation-nya berapa, Pak? Luar biasa. Iya, dalam hal ini ya seperti yang Pak Hermanto tadi katakan sama saya, it's about a number gitu. Sebuah number. Jadi jangan terlalu termakan oleh angka-angka juga ya. Iya. Mesti harus hati-hati. Ya, tapi kalau orang yang sudah masuk di 10 besar atau 20 besar ya biasanya ya kalaupun gerak-gerak ya masih tetap kaya banget Pak. Si Pak Hermanto ini. Asetnya kan banyak, apalagi yang menarik kalau saya lihat di Pak Hermanto ini kan bisnisnya diversified. Mm-mm. Sehingga saat yang satu turun, yang satu bisa naik. Nah, seperti Avian sama Clio aja bisnisnya terpisah sama sekali gitu kan. Iya, Bisa terpisah. saja Bapak turun di Avian tapi Clio-nya naik. Iya, Nah, ini membuat kalau menurut saya Tancop ini lebih settle gitu ya Iya. secara bisnis. Jadi kalau misalkan Bapak masuk di real time billionaires, saya yakin itu bukan sesuatu yang sesaat, tapi akan lebih permanen, Pak. amin Pak, amin. Makasih. Apa anjuran dari Pak Tony untuk para milenial, para sobat sukses ini? Ya, kalau investasi seperti yang tadi saya katakan, jangan Anda meletakkan kalau Anda belum paham ya terutama ya, karena ini ada pro dan kontra. Tapi ini saya katakan untuk orang yang istilahnya pemahaman tentang investasi tidak dalam sekali. Jangan letakkan telur Anda dalam satu keranjang. Don't put our egg in one basket.